Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel Obrolan Onyeng. Dan kali ini rangkaian Hari Pemuda ya, 28 Oktober. Saya khusus untuk Sumpah Pemuda ini ingin membuat konten mengenai pemuda-pemuda Kalimantan Selatan yang sangat luar biasa. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan seorang pemuda, sebetulnya dari sisi geografis tidak terlalu jauh sih ya. Saya ada di Kota Banjarbaru, sementara dia ada di Kabupaten Tanah Laut, yaitu Mas Muhammad Galih. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Muhammad Galih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, Mas Galih, saya dapat informasi nih kalau Mas Galih ternyata pemuda pelopor Kalimantan Selatan untuk bidang pendidikan. Ya? Oke, dan ternyata nasional diikutkan ya? Iya betul. Jadi setelah dari kabupaten saya juara 1, kemudian provinsi juara 1, direkomendasikan untuk bisa mengikuti yang nasional. Juara berapa nasional? Nasional alhamdulillah juara 2. Alhamdulillah. Oke ya. Oke, Mas Galih, ini yang umum dulu lah ya. Ini kesehariannya di mana nih? Keseharian saya sebagai seorang dosen di Politeknik Negeri Tanah Laut. Jadi Senin sampai Jumat itu aktif mengajar. Sabtu Minggu baru berkegiatan untuk Galih Foundation ini. Oh iya. Jadi dosen dulu di Politala ya? Di Politala betul. Oke, untuk ngajar apa? Saya kebetulan untuk program studi di jurusan akuntansi kan. Jadi di jurusan akuntansi itu sebenarnya saya basicnya adalah international business. Tapi karena kita belum punya jurusan bisnis, sementara saya di akuntansi dulu. Akuntansi dulu, oke. Nah, kalau untuk yang yayasannya sendiri? Untuk yayasan itu saya dirikan ketika lulus S1. Waktu itu saya masih di Visipol ULM. Lulus jurusan ilmu komunikasi, kemudian melihat kondisi di lapangan, karena sebagai putra daerah Tanah Laut waktu itu saya juga tinggal di asrama di Gang Kemiri itu di belakang IAIN. Kita melihat di sana kan banyak sekali orang dari daerah yang ingin kuliah tapi terkendala dengan biaya. Akhirnya saya membangun Galih Foundation ini secara mental creation dulu tahun 2015. 2016 baru saya berkegiatan sedikit-sedikit mengumpulkan kawan-kawan yang ingin belajar bahasa. Waktu itu awalnya masih bahasa Inggris gitu ya. Kemudian saya berangkat ke Surabaya untuk belajar bahasa bahasa Prancis. 1,5 tahun di sana, kemudian ke kampung Inggris juga 1,5 tahun. Hingga sampai saat ini saya kembangkan nggak hanya belajar bahasa, bahkan sampai belajar personal development, public speaking, dan yang lain-lainnya. Jadi sangat berkembang sekali saat ini. Oke, saya betul-betul ketemu dengan orang yang sangat luar biasa ini ya. Tapi kalau saya nggak banyak bahasanya yang bisa. Oke, jadi karena merasakan senasib ya bagaimana susahnya kuliah, bagaimana susahnya belajar, lalu terpikir untuk membuat sebuah yayasan yang tujuannya memang untuk membantu teman-teman yang lain yang tidak mampu gitu ya. Bentuknya seperti apa itu? Yayasan kita sebenarnya non-profit, jadi kalau masalah finansial itu mungkin lebih banyak keluar uang di kantong gitu ya, daripada kita mendapatkan, karena memang insya Allah niatnya bukan untuk itu gitu kan. Jadi kita mendapatkan dana biasanya dari angel investor, biasanya dari teman-teman, ada juga dari CSR, program-program perusahaan, kemudian para pembina gitu ya yang memang ikut berkecimpung di sana. Mereka melihat kegiatan dan saya bilang saya perlu bantuan, bahkan dari pemerintah daerah juga mereka sangat intens biasanya memberikan bantuan kalau ada kegiatan yang memang terkait dengan pendidikan. Jadi lebih banyak sebenarnya kita ke arah yang membangun daripada menciptakan, menghasilkan uang seperti itu. Ya, karena memang sudah diniatkan dari awal memang non-profit dan niatnya untuk membantu kawan-kawan yang lain gitu ya. Betul. Realnya seperti apa sih gerakan dari yayasan itu? Ya, jadi kita sebenarnya ingin menciptakan individu yang bebas untuk belajar. Jadi kan untuk saat ini kebetulan Mas Menteri
Nadiem Makarim menggelorakan yang namanya Merdeka Belajar. Ini sejalan dengan visi kami di Galih Foundation, bahwasanya setiap individu itu berhak mendapatkan pendidikan, dan itu juga amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan itu. Nah, saya melihat di tempat kami, terutama di Kabupaten Tanah Laut, di daerah-daerah itu minimnya informasi, kemudian akses, sehingga orang putus untuk bisa sekolah. Ambillah contoh, saya pernah ke desa Tabuniau, di sana kan mayoritasnya nelayan. Saya ke sana banyak sekali yang putus sekolah. Jadi setelah SMP atau SMA mereka tidak ada lagi yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mereka ujung-ujungnya melaut gitu ya. Ya, dan bisa kita bisa kita tebak kalau mereka ujung-ujungnya melaut, ya nasibnya begitu-begitu aja. Ya, kalaupun mereka dapat untung banyak, ya yang untung biasanya tengkulak, karena saya juga ikut ke dalam sana untuk kewirausahaannya dan yang lain-lain. Nah, inilah yang coba kami carikan solusi, dan alhamdulillah dengan adanya gerakan ini saya cukup dibantu. Jadi awalnya memang susah, sekarang sudah banyak yang merangkul, akhirnya kita bisa jalan sama-sama. Oke, memang kalau awal-awal gitu pertanyaannya kan selalu sama. Ini siapa sih datang-datang gitu kan? Maunya betul. Apa, maksudnya apa gitu kan? Tapi dan pernah diusir saya dulu. Oh gitu. Pernah diusir. Dikirain ya kayak sejenis kursusan gitu kan. Tapi ya pada akhirnya kita tidak menyerah dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya, semangat pemuda ini. Betul sekali. Ya, oh gitu. Jadi istilahnya datang ke desa, melihat bagaimana kehidupan mereka gitu ya, terutama masalah pendidikan, dan memang mungkin juga orang tuanya dukungannya juga tidak begitu kuat ya, sehingga mereka merasa oh ya sudahlah, daripada kamu ini mending ikut nelayan, yang ikan apa segala macam. Soal pendidikannya ya soal nanti gitu. Jadi di situ Mas Galih mengedukasi, melakukan pendampingan bagaimana mereka untuk bisa melanjutkan sekolah gitu ya. Betul sekali. Tapi kan pertanyaannya selalu sama kan biasanya. Biayanya gimana gitu kan? Iya, pertanyaannya selalu sama. Biaya, kemudian keterbatasan yang lainnya, jarak dan yang lain-lain. Saya ambil contoh satu, dengan bekerja samanya saya dengan beberapa pondok pesantren, memang di Tanah Laut itu ada beberapa pondok pesantren yang memang gratis, ya, gratis, bahkan mereka makan sehari 3 kali itu ditanggung gitu. Nah, akhirnya kan mereka hanya kekurangan informasi. Intinya kalau mau belajar, tinggal kita daftarkan ke sana, kita hubungi kepala desanya, pembakalnya gitu ya. Saya datang biasanya langsung, saya datangi pembakalnya. Pembakal itu ada di desa pian orang yang mau sekolah, tapi masih terkendala ini misalnya kan, ada dokumen yang perlu, pembakal kan cepat aja dia kasihkan surat keterangan tidak mampu, kemudian kita bawa ke dinas sosial, setelah itu baru kita daftarkan. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau tidak didampingi nggak akan bisa, mereka akan menyerah pada saat itu kalau tidak didampingi. Tapi kalau kita dampingi, kita berikan motivasi bahwasanya ada program itu, tinggal kamunya mau nggak gitu kan. Betul sekali. Iya. Dan mereka memang kadang-kadang ada juga semacam ketakutan gitu kan, merasa orang tidak mampu gitu kan, mungkin nanti malah di informasinya malah salah. Itu memang sangat wajar lah ya. Jadi kita memang perlu memberikan pemahaman yang betul kepada mereka. Jadi itu sejak tahun berapa mau mulai program itu? Kalau untuk program yang saya turun langsung ke desa itu di tahun 2017. Nah, itu saya langsung sudah langsung turun ke desa-desa, bekerja sama dengan teman-teman OKP, Pemudaan, KNPI, kemudian dengan teman-teman HIPMI juga di Tanah Laut. Jadi saya dapat informasi langsung saya cari. Ini dari sisi jumlah sudah berapa banyak anak-anak yang dibantu dengan program yang Mas Galih lakukan? Kalau yang dari sisi jumlah saya nggak terlalu menghitung sih ya, tapi kalau yang ikut berkegiatan dengan kita mungkin kalau 1.000 lebih untuk yang ikut berkegiatan, baik itu pelatihan, workshop, kemudian dan yang paling real mungkin yang tahun kemarin ya, kita kirim 8 orang ke Taiwan, putra daerah, dari yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, mereka kita latih, dan mereka awalnya cuma belajar bahasa Inggris.
1 bulan, habis itu langsung saya ajarin bahasa Mandarin, mereka langsung ini. Karena tujuannya kan Taiwan, minimal mereka bisa bahasa Mandarin. Oke, sebentar. Berkaitan dengan bahasa nih, saya jadi tanda tanya. Bahasa Inggris, Prancis, Mandarin. Terus? Ya, kalau Arab kan memang orang Islam ya bisa itu aja. Jadi bahasa Arab gitu. Sekarang saya juga lagi dalamin bahasa Arab karena nahu sama sorobnya susah. Oke. Oh, jadi yang tadi kembali lagi, tadinya mereka cuma diajarin bahasa Inggris gitu ya, 8 anak ya tadi. Kemudian diajarin juga bahasa Mandarin. Karena mereka harus survive di sana. Oke. Jadi fokus saya waktu itu 2 bulan ngajarin mereka. Nah, akhirnya sekarang mereka sudah di Taiwan di 2 universitas berbeda dan mereka sudah bekerja di sana dan gajinya 3 kali lipat dari saya. Tapi amal jariahnya itu yang tidak bisa diukur dengan materi sebetulnya. Wow. Itu memang programnya memang Mas Galih buat itu ya untuk teman-teman yang begitu ya. Iya, jadi kebetulan kan mereka alumni Politeknik Negeri Tanah Laut dan saya di Politala itu diberikan jabatan sebagai kepala kantor urusan internasional. Nah, dengan jabatan itu semua informasi beasiswa dari luar negeri itu masuk ke saya. Jadi saya tinggal mengarahkan sebenarnya. Oke. Luar biasa ya. Jadi saya pengen juga ke Politala ini. Oke, jadi itu untuk yayasannya. Nah, kemarin berkaitan dengan sebagai pemuda pelopor untuk bidang pendidikan, Mas Galih ngajuin apa kemarin proposalnya? Ya, jadi yang saya ajukan itu adalah Galih Akademik. Nah, Galih Akademik ini kan solusi kami pada saat era pandemi, di mana kegiatan pembelajaran itu berubah secara drastis. Jadi yang awalnya tatap muka dan harus online, tapi online pun masih mengalami kendala-kendala. Nah, di situ akhirnya kita coba buatkan platformnya. Jadi saya bikin aplikasi itu, alhamdulillah belajar otodidak 2 jam jadi. Gitu. Ya, begitu jadi langsung saya daftarkan ke Dirjen Haki, karena kan untuk hak cipta harus kita daftarkan. Kita daftarkan baru kita sebarkan, kemudian baru kita hibahkan. Oh, jadi namanya aplikasinya apa? Galih Akademik. Ya. Oke, jadi itu semacam platform untuk pembelajaran gitu ya? Betul. Pembelajaran. Jadi inovasi kan yang mereka inginkan adalah pemuda yang memiliki inovasi dan bisa memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang saya bilang kalau kita mau merdeka belajar, semua orang bisa mengakses, apalagi sekarang dengan adanya teknologi. Ya udah, aplikasi itu bisa diakses. Dan kalau masalah yang memberikan materi, jangan khawatir, teman-teman saya yang dosen yang kapasitasnya mereka memang di pendidikan, mereka bisa jadi gurunya di situ. Bahkan saya juga minta dari guru-guru yang lain biasanya untuk ngisi di sana. Oh gitu. Oke, nanti kita bisa ini ya teman-teman ya, kita bisa buka aplikasinya untuk melihat langsung. Dan ini hebat loh ya, orang lokal bisa ide membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan orang banyak. Itu kan online ya. Betul. Kalau untuk yang ininya, untuk ke tanah laut atau ke Kalselnya sendiri gimana? Ya, biasanya kita berkegiatan. Nah, saya biasanya kerjasamanya memang dengan kampus dan sekolah-sekolah. Jadi kalau tahun lalu saya ada juga ke Politeknik Unggulan Kalimantan, kemudian ke ULM juga, kemudian ada beberapa sekolah-sekolah. Kalau untuk di Politala biasanya memang saya diminta untuk ngisi materi ketika mahasiswa baru. Nah, karena kan mereka harus di awareness-nya terkait pendidikan itu harus diinikan. Kemudian kalau dari dinas-dinas biasanya. Nah, itu saya kebetulan di dinas itu juga ada satu sebagai di koalisi kependudukan, saya juga sebagai pendidikan. Jadi di koalisi pendidikan penduduk gitu. Oh, jadi aplikasinya bisa juga menggunakan ini Android dia aplikasinya gitu ya? Galih Akademik. Oke. Memang untuk Android saat ini, kalau iOS saya masih belum masukkan untuk iOS karena iOS lebih mahal sedikit sih untuk aplikasinya. Ya, nanti konsep tampilan merdeka awal belajarnya nggak dapet lagi. Ya, jadi ini tampilan awal. Jadi kita harus login dulu, tapi bisa tanpa login sih bisa. Jadi di sini kan ada beranda, ini nanti masuk ke website kami. Kemudian ada Galih Akademik. Nah, di Galih Akademik ini kalau kita klik,
nanti dia akan masuk ada academic editing, language school, online course sama personality development. Nah, kalau untuk belajar ambil aja yang online course. Ya ada beberapa yang saya buka. Nah, jadi ini kan arsip-arsipnya, bisa belajar bahasa Mandarin nih. Mandarin, kemudian contoh ambil ini manajemen keterampilan penting. Oke. Kita buka. Nah, kalau yang ini misalnya nih, selamat datang di keterampilan. Ini kan pratampil, jadi nggak harus login. Nah, jadi belajarnya seperti ini. Ada tulisan, kemudian juga ada video di dalamnya saya menjelaskan. Ya hampir mirip dengan apa tadi saya bilang ruang yang katanya guru tadi. Tapi itu kan berbayar ya. Iya. Kalau ini kita free ya. Ya, ini free dan sama ketika saya kasihkan ke apa tadi, ke sekolah-sekolah, pesantren dan itu mereka tampilannya hampir sama tapi namanya nanti berbeda. Nama sekolah itu hanya konsepnya saja saya berikan. Jadi kalau sekolah mungkin guru-gurunya yang ngisi gitu ya? Guru-gurunya yang ngisi. Dan yang paling penting tuh ngajarin namanya CMS ya, content management itunya untuk guru-gurunya. Jadi kayak bikin tampilannya, kemudian supaya nggak kena hak cipta tuh seperti apa sih. Biasanya kan kalau pakai gambar atau ada apapun itu ada hak ciptanya. Nah itu kita berikan literasi terkait itu. Jadi ada juga untuk edukasinya ya. Itu online atau tatap muka langsung? Biasanya tatap muka karena untuk guru-guru kan kita masih bisa menginikan lah sedikit. Jumlahnya juga terbatas mungkin ya. Terbatas, jadi kita masih bisa intens seperti itu. Dan ini sangat teknis lah ya. Kalau online kadang-kadang saya aja sendiri beberapa kali nemukan kasus juga. Saya juga ngajar online sebetulnya dengan teman-teman di Sumatera, di Jawa. Yaitu mereka komplain ke saya, Pak, dibikinkan ininya dong katanya, apa? Dibikinkan video tutorialnya. Iya. Oke. Nah, jadi ini tampilan aplikasinya. Jadi memang saya tingkatkan terus, saya berkomunikasi dengan teman-teman yang memang ahli di bidang ini. Jadi saya minta bantuan. Kalau ini murni saya bikin sendiri, tadi yang saya bilang 2 jam langsung jadi. Nah, ini tampilan awalnya. Website juga seperti ini. Jadi kita convert aja sih sebenarnya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau tapi sebetulnya Mas Gali basicnya bukan IT kan ya? Akuntansi bukan. Bahasa. Bukan IT, bukan bahasa, saya basicnya bisnis. Makanya international bisnis kan. Iya. Nah, kalau ini para pembina kami, jadi ada Pak Dr. Haji Sihabuddin Khalil, kemudian Pak Varianor, Ibu Mufrida Zain, kemudian ada Haji Iriansa, Pak Dr. Andes Haji Nur Evansa, kemudian Haji Ahmad Yani. Haji Ahmad Yani ini bapak saya sendiri. Oh gitu. Di pembina. Kemudian ini Ibu Titi. Ibu Titi ya. Dan Mas Anton ya. Dan Pak Anton. Jadi memang beliau-beliau ini pengawas saya. Jadi kalau saya biasanya mau berkegiatan saya laporan dulu. Kira-kira pas nggak nih? Nah biasanya mereka kan yang mengawasi. Oke. Nah, kemudian ada Ibu Rina dan kita punya pelindung juga Bang Fajri. Bang Fajri ini kan kakak tingkat saya dulu yang punya Borneo Law Frame itu. Oke. Iya. Nah ini saya, kemudian sekretarisnya. Mereka berdua nih adik saya. Oke. Jadi saya coba memberikan gambaran-gambaran ke mereka biar mereka juga terarah. Adik saya yang nomor 2 ini, Rizky ini, dia atlet tinju. Atlet tinju malah ya? Atlet tinju provinsi juga. Tapi kuliahnya di mana? Kuliahnya di Politala. Oh, Politala juga. Iya, Kak, jauh ya. Oke. Sama si Jana ini juga di Politala. Jadi memang kami berkegiatan bisa sama-sama sambil mengarahkan mereka. Iya, betul. Dan juga untuk konsultasi, untuk diskusi lebih mudah ya. Betul sekali. Nah, ini dia ya. Sebentar. Ini dibuatnya kapan? Apa? Membuat aplikasi ini kapan? Membuat aplikasi ini waktu di awal-awal pandemi itu. Berarti sekitar Maret April itu ya? Iya, betul. Di waktu itu kan udah ada arahan dari Mas Menteri bahwa harus WFH. Nah, saya udah langsung cari cara langsung tuh.
Ya, tapi ya luar biasa ya seorang bisnis kepikiran gitu ya untuk membuat sebuah aplikasi untuk membantu teman-teman untuk bebas merdeka belajar gitu ya. Menarik sekali. Kebetulan memang saya tuh tergabung dalam satu ekosistem yang sangat baik. Jadi ada teman-teman Startup Borneo Foundation, saya juga tergabung di sana, yang mereka notabene memang menciptakan solusi-solusi dari masalah-masalah gitu. Jadi ya saya ikut baiknya gitu. Oke, tapi kan tentu saja ya Mas ya, yang namanya aplikasi, kemudian sebuah ide begitu tidak begitu saja bisa diterima gitu ya. Apalagi istilahnya ini sesuatu yang masa-masa ini kan sangat banyak sekali ya aplikasi yang abal-abal gitu kan. Waktu pertama kali meluncurkan ide itu, kemudian yang katanya tadi hanya sebentar membuat aplikasi awalnya itu, waktu diluncurkan pertama kali itu responnya gimana? Pertama kali responnya ya banyak yang nggak yakin ya, bahkan ketua dewan pembina saya aja, kamu bisa katanya. Iya betul Pak, nih langsung saya instalkan di handphone Bapak gitu kan. Nah waktu diinstal pertama kali kan belum beres, jadi waktu diinstal masih kata-katanya aplikasi ini berbahaya. Bisa membahayakan handphone Anda. Nah, betul. Ini nggak apa-apa nih Lih katanya kan, nggak apa-apa Pak, coba aja. Dicoba kan. Itu kan memang cuma keamanan, saya bilang kalau kita sudah daftarkan di Play Store, nah ini nanti bisa aman, saya bilang kan. Nah, untuk meyakinkan awalnya memang seperti itu. Jadi banyak keraguan karena memang basic kita tadi bukan di situ. Tapi kan yang namanya belajar, saya bilang ya memang harus kita ini kan harus diimplementasikan. Jadi dengan cepat sudah punya konsep langsung karena saya tipe-tipenya kayak gitu. Jadi kalau punya konsep langsung jalankan. Ya, nanti kalau lambat malah gak jadi atau malah diambil sama orang lain ya. Iya betul. Oke, Mas Galih sangat luar biasa ya obrolan singkat kita. Yang terakhir nih, karena kita berkaitan dengan pemuda. Sebagai pemuda, apalagi sudah didapuk sebagai pelopor untuk pendidikan, untuk teman-teman kita pemuda yang lain, Mas Galih punya pesan atau punya semacam quote nggak untuk kawan-kawan? Ya, kalau untuk saya, untuk mewujudkan Indonesia ini menjadi negara berkembang itu kita perlu para pemuda. Negara maju maksud saya, kita kan negara berkembang. Nah, jadi saya ingat betul pesannya Dr. Dino Patijalal waktu itu saya ketemu di Banjarmasin, bahwasanya Indonesia ini memiliki 3 sumber daya. Pertama sumber daya alam, kita punya banyak. Kemudian sumber daya manusia kita punya banyak. Yang kita nggak punya itu adalah sumber daya global. Nah inilah tugas saya dan teman-teman yang lain sebagai pemuda untuk meningkatkan sumber daya global. Artinya kita nggak lagi sebagai katak dalam tempurung, tapi kita sudah berpikiran berwawasan global. Alhamdulillah dengan ilmu yang saya dapatkan di luar negeri, kemudian dengan banyak pengalaman di luar sana, akhirnya bisa membawa sedikit-sedikit perubahan. Dan yang paling penting untuk para pemuda itu jangan putus sekolah, karena nggak ada cara lain. Jadi seperti yang kita tahu, alat paling ampuh untuk mengubah dunia itu adalah pendidikan. Jadi jangan sampai putus sekolah, terus lanjutkan. Ya kita menuntut ilmu dari buayan sampai yang lahat. Itulah pesan-pesan yang memang selalu saya ingat dari guru-guru saya. Dan jangan pernah berkecil hati, karena kita dari awal itu adalah pemenang. Dari ribuan jutaan sperma yang ingin jadi manusia, kita yang menang gitu. Jadi jangan sampai meremehkan diri sendiri, melemahkan diri sendiri. Ya kita yakin aja kita pemenangnya, pemuda itulah pemenangnya gitu ya. Terima kasih atas waktunya mau ngobrol dengan saya dan juga berbagi dengan yang lain. Terus semangat ya, terus mengembangkan aplikasinya. Saya yakin dan percaya insya Allah akan membantu banyak orang gitu. Termasuk yayasannya, mudah-mudahan semakin banyak lagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di desa untuk bisa belajar gitu ya, dengan dibantu mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Salam untuk keluarga. Oke, teman-teman, demikian obrolan saya dengan Mas Muhammad Galih ya.
pemuda pelopor untuk bidang pendidikan, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan bermanfaat. Ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komen yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.